Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah menggambar di SD yang diampu Ibu Dr. A. Haji Ike Hananik MPD dan Wahdah Revi Revianti SSN MPD. Nama saya Laili Fatmawati dengan NIM 191012522111 dari kelas 4A PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu yang pintar dan hebat. Kita bertemu lagi ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Anak-anak pandai, ayo siapkan bukunya ya. Dan sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa agar kita diberi kemudahan dalam memahami materi kita pada hari ini. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah menggambar imajinasi, tema 7 kebersamaan, subtema 3 kebersamaan di tempat bermain, pembelajaran 1 kelas 2 muatan SBDP. Menggambar imajinatif. Apa sih menggambar imajinasi itu? Menggambar imajinasi adalah salah satu cara menyampaikan cerita, yaitu melalui gambar imajinasi. Gambar imajinasi adalah gambar berdasarkan hayalan. Jadi, apa yang tertuang di gambar merupakan hayalan si pelukis. Gambar imajinasi terkadang bukan sesuatu yang nyata ya. Gambar imajinasi juga bisa dibuat berdasarkan pengalaman seseorang. Perlu diingat ya, sebelum menggambar, kita perlu membuat sketsa terlebih dahulu. Apa sih sketsa itu? Sketsa adalah gambaran awal yang digunakan untuk mengawali atau sebagai kerangka sebuah gambar utama. Kita siapkan juga alat dan bahan yang diperlukan untuk menggambar. Gambar juga dapat diberi warna agar terlihat lebih menarik ya. Berikut adalah contoh dari macam-macam gambar imajinasi. Nah, gambar yang pertama ada gambar dengan tema pemandangan. Di situ terdapat gambar gunung-gunung, air terjun, matahari, dan tumbuh-tumbuhan. Dan gambar yang kedua ada gambar dengan tema pedesaan. Nah, di situ terdapat gambar rumah, sawah, dan orang-orang yang sedang membajak sawah, dan pegunungan. Nah, selanjutnya ada gambar dengan tema bencana alam. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa tempat warga-warga sedang mengalami bencana alam banjir. Nah, warga di sana sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing dan menyelamatkan alat elektronik mereka. Gambar selanjutnya ada gambar karikatur. Nah, gambar karikatur ini sama dengan gambar tokoh-tokoh ya, tapi dibuat lucu ya. Kemudian di sini ada gambar komik. Nah, komik biasanya menceritakan hal-hal yang lucu dan menarik ya. Selanjutnya ada gambar abstrak. Gambar abstrak ini adalah gambar yang tidak berbentuk tetapi memiliki nilai estetika. Ayo amati dan baca teks berikut. Menggambar imajinasi. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Pertama-tama kita dapat melihat Siti membuat sketsa gambarannya terlebih dahulu. Kemudian Siti mewarnai gambarannya. Wah, gambar Siti sangat bagus ya. Selanjutnya ada ciri-ciri gambar imajinasi. Yang pertama, hanya sekedar hayalan seseorang yang dituangkan dalam bentuk gambar. Yang kedua, bersifat tidak nyata. Dan terakhir, di luar nalar manusia.
bagaimana caranya menggambar imajinasi? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Caranya sangatlah mudah. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahannya dulu ya. Nah, sebelum menggambar, jangan lupa persiapkan alat dan bahannya ya. Nah, yang paling pertama jangan lupa buku gambar. Terus ada pensil, penghapus, spidol, dan krayon. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar imajinasi. Yang pertama, siapkan alat dan bahannya tadi ya. Yang kedua, lakukan pengamatan atau observasi. Kalian bisa melihat lingkungan di sekitar kalian. Dan yang ketiga, buatlah sketsa gambar. Dan yang terakhir, berilah warna agar gambar yang kalian buat terlihat lebih menarik. Kemudian di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah menggambar imajinasi. Tetapi langkah-langkah di sini lebih rinci ya. Yang pertama, pikirkan atau bayangkan objek yang terlihat dapat digambar secara realistis atau real dan terbesit di pikiran Anda dan imajinasi kalian. Yang kedua, cari inspirasi di tempat atau media tertentu seperti pameran seni, lukisan, atau bisa juga lingkungan di sekitar kalian sebagai tempat inspirasi. Yang ketiga, mulai menggambar dengan menggunakan sketsa atau dasar terlebih dahulu dan tidak langsung secara bagus dalam proses penggambarannya. Yang keempat, lebih hati-hati dalam menggambar sketsa karena diusahakan menyerupai gambar imajinatif yang akan dihasilkan sehingga tidak banyak perubahan yang dilakukan nantinya. Yang kelima, gambar secara detail apa saja yang perlu diperbaiki dari sketsa sehingga terlihat secara realistis atau nyata. Yang keenam, tambahkan unsur lingkungan di dalam sketsa sehingga dapat membaur baik lingkungan alam maupun buatan. Biasanya didominasi lingkungan alam seperti gunung, sungai, dan lain-lain. Yang ketujuh, jika terdapat gambar manusia, maka sebisa mungkin menyerupai aslinya dan tidak mengada-ngada agar tidak menimbulkan masalah nantinya. Dan yang terakhir, beri pewarnaan yang tepat agar gambar bisa lebih hidup dan memiliki jiwa. Wah, ternyata sangat mudah ya Bu caranya. Nanti saya akan menggambar di lingkungan rumahku. Terima kasih Bu Laini. Iya, sama-sama. Selamat mencoba ya. Nah, anak-anak, ayo buatlah sebuah gambar tentang benda di sekitar rumahmu ya. Kerjakan di rumah kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai materi menggambar imajinasi. Semoga penjelasannya tadi dapat dipahami dengan baik ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.